hal unik dalam KUHP 2025 adalah adanya pengakuan bersalah atau plea bargaining. Nah, apakah hakim bisa mengesampingkan pengakuan bersalah terdakwa dengan alasan keadilan bagi korban dan atau masyarakat? Bertemu lagi kita Sobat Badium dengan Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Dr. Haji Prim Haryadi SHMH. Ya. Apa kabar Yang Mulia? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Senang sekali Yang Mulia berkenan hadir dalam podium kita episode 71 kali ini. Kita tahu kalau Yang Mulia agendanya padat sekali di akhir tahun ini. Ya. Biasa. Siap. Target utamanya penyelesaian perkara gitu. Betul Yang Mulia. Baik. Bincang-bincang kita kali mengenai KUHP baru Yang Mulia. Ya. Sobat Podium, dengan disahkannya KUHP baru, salah satu pokok pembaruan signifikan adalah penguatan mekanisme perlindungan hak asasi dan keadilan prosedural. Misalnya melalui pengaturan eksplisit atas prinsip exclusionary rules yang dalam KUHP lama hanya diatur secara implisit. Pembaruan ini tentunya diharapkan mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum serta memperkuat keadilan substantif. Selain itu, pembaruan KUHP juga memberi ruang bagi implementasi konsep keadilan restoratif, perlindungan korban, serta fleksibilitas putusan dengan opsi pilihan, tindakan, atau bahkan permaafan oleh hakim atau judicial pardon. Sesuai dengan semangat hak asasi manusia dan pemindahan manusiawi dalam KUHP baru. Lalu bagaimana peran pengadilan dalam menyongsong KUHP baru ini? Dengan latar belakang tersebut, podium episode 71 yang mengusung tema pembaruan KUHP dan peran pengadilan dalam sistem peradilan pidana menjadi relevan dan strategis. Melalui diskusi bersama Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Yang Mulia Dr. Haji Prim Haryadi, SHMH, maka podcast ini diharapkan memberikan refleksi, dialog, dan analisis mengenai hal tersebut. Seperti kita ketahui bersama, Yang Mulia, dalam perisai di Badilum kemarin beberapa saat yang lalu, banyak sekali pertanyaan dari 4.101 presensi yang hadir dalam perisai tersebut. Ada sekitar kurang lebih 2.000 pertanyaan Yang Mulia. Sedangkan dalam momen tersebut kan baru terjawab sekitar 25-30 pertanyaan. Nah, untuk itu kita podium Badilum menyaring dan menindaklanjuti beberapa pertanyaan krusial yang mungkin perlu diperjelaskan oleh Yang Mulia sebagai Ketua Kamar Pidana. Baik Yang Mulia. Jadi ini tidak lanjut dari perisai lagi. Betul. Karena antusiasme di perisai, banyak sekali pertanyaan, waktu terbatas. Kita sedangkan KUHP ini bulan depan, tahun depan, tidak lama lagi akan berlaku. Nah, ini menjadi hal yang sangat Saya krusial. bisa memaklumi itu. Kenapa? Karena kita ketahui memang proses penyelesaian atau finalisasi daripada lahirnya undang-undang KUHP ini yang insya Allah katanya dimohonkan nomornya 20/2025 gitu. Nomor cantik ya, Nomor cantik gitu. Karena gampang mengingatnya. Kalau tadi 10/2023 KUHP, gitu. Jadi 123 gitu. Nah, ini 2025 gitu. Mudah-mudahan nomor cantik itu ya. Mudah-mudahan itu diberikan oleh Setnek atas permintaan dari Kementerian Hukum. Amin. Jadi memang proses itu kita dilibatkan, Mahkamah Agung ini kan memang dilibatkan, inisiatifnya kan dari DPR sebenarnya. Ya. Jadi DPR menyerahkan beberapa DIM kepada pemerintah, kemudian kita dilibatkan, Mahkamah Agung dilibatkan. Memang proses lahirnya atau finalisasi daripada KUHP ini, Mahkamah Agung dilibatkan, kita menyertakan 3 orang dari tim 12 itu, ya, yang terdiri dari Kementerian Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Nah, saya sendiri, ada Prof. Yanto selaku juru bicara Mahkamah Agung, dan ada Pak Dr. Subandi dalam posisi sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas saat itu. Ya, yang sekarang Kabua juga. Ya, baik Yang Mulia. Yang menarik adalah di KUHP baru ini. Ini kan ada mengatur mengenai upaya paksa. Upaya paksa di mana berupa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya. Ini di dalam KUHP baru ini apakah setiap upaya tersebut harus izin dulu dengan Ketua Pengadilan Negeri? Terus jika iya, bagaimana mekanismenya dan apa perbedaannya dengan KUHP yang lama? Jadi memang upaya paksa ini ada 9, Pak. Nah, 9 upaya paksa, mulai dari penetapan tersangka sampai yang terakhir itu larangan untuk keluar wilayah Republik Indonesia. Ya. Di sana itu ada
geledah, ada sita, ada tangkap, ada tahan, blokir. Hal yang baru ada blokir, ada Penyadapan mungkin. Penyadapan. Ya, penyadapan. Nah, dari 9 itu, 5 upaya paksa itu tidak memerlukan izin pengadilan. 5 ya. 5 ya. Dan 4 daripada upaya paksa itu harus mendapatkan izin dari pengadilan. Yang mana 4 itu yang perlu dari izin pengadilan itu, yang pertama terkait dengan adanya geledah, ya. Yang kedua masalah penyitaan, yang ketiga masalah pemblokiran, dan masalah penyadapan. Yang terakhir penyadapan. Jadi ada 4 ini yang harus ada izin pengadilan terlebih dahulu. Nah, dari 4 tersebut, satu hal masalah penyadapan itu memang belum bisa ditindaklanjuti karena amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan ini harus diatur dengan undang-undang tersendiri ya. Iya. Jadi tidak bisa digabungkan dengan KUHP. Kenapa? Karena ini merupakan undang-undang sektoral, undang-undang yang akan betul-betul menerobos daripada hak asasi manusia yang hakiki, kan masalah privasi ini. Masalah privasi orang, kan penyadapan ini akan dilakukan oleh penyidik sehingga betul-betul ke depan nanti itu tidak cukup dengan digabung dalam KUHP, ya, harus dengan suatu peraturan tersendiri. Nah, yang mulia menarik tadi. Kalau begitu di tahun depan nanti, kalau penyidik atau aparat penegak hukum melakukan penyadapan, memakai instrumen hukum apa ini? Nah, kalau saat ini tentunya sepanjang belum ada undang-undangnya, ya sebenarnya belum bisa dilaksanakan. Ya, belum bisa dilaksanakan karena amanahnya itu memang harus dengan undang-undang yang mengaturnya. Gitu. Jadi hasilnya menjadi alat bukti sementara ini yang satu upaya paksa satu penyadapan ini mestinya ini belum bisa dilaksanakan. Oh, baik kalau begitu. Konsekuensi yuridisnya kalau tidak kalau ada itu tidak jadi alat bukti berarti ya. Jadi alat bukti. Ya, baik. Ya. Gitu. Baik. Isu yang menarik lagi yang mulia. Ya. Dan ini kemarin di perisai kan menjadi banyak pertanyaan terkait dengan hakim komisaris ya. Sempat dijawab gitu kan, sempat muncul kemarin tapi di KUHP yang disahkan sudah tidak ada. Nah, kita tidak membahas itu, ya sudah hilang mungkin untuk politik hukum mungkin seperti itu. Tapi yang jelas pra peradilan di dalam KUHP ini kan masih tetap ada di KUHP yang baru. Nah, ini bagaimana di KUHP baru ini melakukan penguatan terhadap pra peradilan tersebut? Apa aja bedanya dengan KUHP yang lama? Karena hakim komisaris sudah tidak ada kan? Ya. Gimana ini? Jadi memang sebenarnya hilangnya hakim komisaris itu kan alasannya dari DPR terutama, juga tentunya bersama dengan pemerintah, karena kan alasan utamanya kan karena Indonesia ini begitu luasnya daerahnya. Masih ada daerah-daerah yang jangkauannya masih sulit gitu kan. Lampunya, listriknya masih hidup mati kan gitu alasannya. Jadi untuk waktu yang 24 jam yang diberikan kepada pengadilan itu sulit untuk diterapkan. Oleh karenanya pembuat undang-undang perumus dalam hal ini pemerintah bersama DPR lebih memilih dengan semua upaya paksa itu, termasuk juga penghentian penyidikan penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi itu diberikan lembaga melalui lembaga pra peradilan. Jadi pra peradilan yang ada selama ini diperluas lah atau diperluas ya. Tidak berbeda berarti ada penambahan ya. Ada penambahan dan juga mekanismenya diperketat. Begitu. Jadi misalnya seperti tidak boleh berulang kali. Sekarang kan banyak itu kan yang begitu dinyatakan misalnya SP3 tidak sah, penyidik masih cari bukti baru, ajukan lagi. Nah, tahapan itu nggak boleh nanti. Oh gitu. Jadi tahap penyidikan selesai, nyatakan tidak sah, udah. Kalau mau lagi di tahap penuntutan gitu. Oh, berarti maksudnya yang di tiap tahapan bisa lakukan pra peradilan, bukan maksudnya yang sudah di penyidikan nyatakan diterima atau ditolak, terus dimajukan lagi harus di penuntutannya nanti. Tidak bisa di tahap yang sama. Di tahap yang sama. Hanya satu kali di tahap yang sama. Nah, itu perlu penjelasan itu buat rekan-rekan di Satker. Jadi itu yang diamanahkan atau ada yang dalam penjelasannya. Baik. Sekait dengan lembaga pra peradilan yang mulia,
Di pasal 158 huruf A itu kan diatur bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Yang menarik dari penjelasannya itu, kecuali terhadap pelaksanaan penyitaan benda atau barang yang disita tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, upaya paksa yang telah mendapatkan izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan objek pra-peradilan. Upaya paksa yang tidak mendapatkan izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri merupakan objek pra-peradilan. Mengapa penjelasannya itu seperti itu? Ya, jadi kan penyitaan ini kan bisa dilihat dari dua sisi, Pak. Barang yang disita itu bisa saja memang terkait dengan tindak pidana, ya, atau bisa jadi barang yang disita ini adalah milik pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Bagi hakim tentunya akan sulit untuk menilai, gitu kan. Nah, tentunya hakim akan mengabulkan, ya. Kalau sepanjang sudah memenuhi syarat-syaratnya, barangnya ini dilaporkan terkait faktanya seperti ini, terkait dengan tindak pidana, gitu kan. Oleh karenanya dimohonkan sita kepada Ketua Pengadilan. Nah, kemudian Ketua Pengadilan melakukan penyitaan, ya. Nah, sepanjang ini kan masih bisa dilakukan penyitaan ini walaupun ada izin Ketua Pengadilan juga, yang sudah ada izin Ketua Pengadilan tidak dapat dilakukan pra. Ya, yang sudah ada. Itu prinsipnya itu, yang sudah ada izin dari Ketua Pengadilan tidak dapat dilakukan pra. Namun demikian bisa jadi juga terhadap izin dari KPN itu adalah berkaitan dengan barang-barang milik pihak ketiga tadi. Nah, terhadap hal seperti ini masih bisa diajukan pra. Khusus itu berarti khusus ya? Itu. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga, memang terkait dengan ini, sudah ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri, nggak bisa. Nggak jadi objek pra-peradilan. Nggak mungkin juga kan hakim mengabulkan permohonan yang sudah disetujui oleh ketuanya, kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Kecuali kayak tadi itu, memang barang milik pihak ketiga. Pihak ketiga. Kata kuncinya berarti di situ ya? Iya. Baik. Ya. Selanjutnya di pasal 158 huruf F di KUHP yang baru itu, mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus penangguhan pembantaran penahanan. Ya. Nah, maksud dari ketentuan tersebut apa yang mulia dan bagaimana menilai keabsahannya itu? Jadi penangguhan pembantaran penahanan itu orang yang sudah dibantar ditangguhkan lagi, gitu kan, dalam arti tetap ditahan, ya kan? Ya, Nah, sudah berarti kan ditangguhkan. Dia kan sudah dibantar ini, Ya. berarti kan tidak ditahan di luar. Ya. Ditangguhkan berarti kan ditahan lagi. Kembali lagi. Nah, ini bisa diuji. Kan hak asasi kan berkurang lah jadinya ini. Logikanya karena ini kan masalah pra ini karena hak asasi seseorang itu dikekang atau dikurangi, maka karena ini sifatnya itu menangguhkan pembantaran yang sudah diberikan, maka mesti bisa diuji oleh pengadilan. Oh, begitu. Nah, itu logikanya seperti itu. Logikanya. Baik. Kemudian di pasal 160 ayat 3 KUHP ya, yang baru ini mengatur bahwa permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Nah, ini kan yang tadi dibilang, dijelaskan oleh Yang Mulia. Nah, ini bagaimana teknisnya jika ternyata tersangka atau keluarga tersangka atau advokatnya ini mengajukan permohonan yang sama untuk yang kedua kalinya. Ya. Nah, apakah di depan waktu diajukan itu di PTSP ya, administrasi menolak, atau tetap diregister dan hakim pra-peradilan nanti akan menjatuhkan putusan yang isinya menolak permohonan? Ya, jadi sebenarnya saya pikir kalau dengan mengacu kepada SIPP kita, kalau permohonannya sama, permasalahan hukumnya sama, gitu kan, jadi hampir semua subjeknya sama, termohonnya sama, pemohonnya sama, terus fakta-faktanya bersama, khawatirnya itu malah justru yang menolak itu sistem, gitu, khawatirnya gitu. Ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat sebaiknya itu hal itu tetap diregister, nanti biarlah hakim yang akan menilai bahwa ini seperti tadi sudah pernah disidangkan sebelumnya, sehingga terhadap yang kedua kali itu bukan ditolak lagi, dinyatakan tidak dapat diterima. Gitu. Baik, nanti rame lagi nanti kalau administrasi yang nolak itu bisa SIPP-nya gitu yang dipermasalahkan gitu kan. PTSP kasihan juga teman-teman yang di front kita itu, front office kita sering itu Yang Mulia. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat dicaci maki. Gitu. Sering gitu. Iya. Selanjutnya di pasal 161 ini mengatur bahwa permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya. Ya. Ya.
apabila ditafsirkan secara gramatikal atau argumentum a contrario, apakah ini berarti penuntut umum tidak memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pra-peradilan terkait dengan penghentian penyidikan, atau sebaliknya penyidik mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penghentian penuntutan? Mungkin seperti yang dibilang oleh Pak Menkum yang kasus Muchtar Papahan itu. Ya, enggak, ini masalah begini. KUHP ini lebih ditujukan untuk masyarakat luas. Dalam arti, selama ini kan penegak hukum ini kan dinilai kan lebih kuat lah. Memiliki power yang lebih. Lebih superior gitu ya dibandingkan dengan masyarakat. Nah, sehingga KUHP ini banyak menyeimbangkan hak-hak masyarakat itu lebih diperkuat, ditambah. Ya dibuat seimbang lah dengan hak-haknya aparat penegak hukum gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi itu, kalau penyidik melakukan pra terhadap penghentian penuntutan, gitu kan, berarti kan aparatur hukum versus aparatur penegak hukum kan gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini dilakukan penghentian penyidikannya, terus dipera oleh jaksa, kenapa ini dihentikan? Nah ini kan juga sama kan, penegak hukum versus penegak hukum. Sementara ada mekanisme lainnya, nggak harus dengan pra-peradilan gitu. Ada mekanisme koordinasi namanya. Nah di KUHP yang baru ini, KUHP 2025 ini, ada mekanisme seandainya berkas itu antara terjadi perbedaan pendapat di antara penyidik dengan penuntut umum, maka ada yang namanya gelar perkara. Gelar perkara. Nah, gelar perkara itu hanya dilakukan 1 atau 2 kali gitu ya. Dulu kan bolak-balik Pak, sering berkas dari penyidik itu kan. Belum P21. Belum P21 itu P19 petunjuk ini sudah dilengkapi ini, robah lagi petunjuknya kan, itu keluhan dari teman-teman kepolisian, penyidik gitu ya. Kalau di era KUHP baru ini nanti? Di KUHP baru tidak gitu, dibatasin. Saya lupa 1 kali, barangkali 1 kali apa 2 kali. Itu nanti akan ada gelar perkara bersama yang langsung dipimpin oleh Kajari. Oh begitu, jadi penyidik dan penuntut umum duduk bersama. Dipimpin oleh Kajari. Itu bunyi amanah yang ada atau norma yang ada dalam batang tubuh KUHP yang baru ini. Jadi nggak akan mungkin, tidak akan terjadi penyidik melakukan pra terhadap penghentian penuntutan atau sebaliknya jaksa melakukan pra terhadap penghentian penyidikan. Nggak akan terjadi itu. Mudah-mudahan depannya lebih kompak aparat penegak hukum dengan KUHP yang baru ini. Memang dalam prosesnya biasalah, tarik-menarik itu biasa gitu. Prosesnya gitu kan, dan arahnya amanahnya pimpinan, kita nggak usah ikut terlibat di situ. Nah, kita fokus hanya di proses peradilan saja. Intinya kalau kita dipercaya oleh negara, kita akan laksanakan. Kita akan laksanakan. Kita tidak minta kewenangan. Kita tidak minta kewenangan. Siap. Itu jelas amanah beliau gitu. Ini yang lebih menarik lagi di pra-peradilan ini ya, yang mulia, yang dulu atau saat ini ya masih menjadi polemik ya. Kadang-kadang menjadi diskursus ya mengenai kalau pra-peradilan diajukan, terus perkara pokoknya masuk ya kan. Selalu ini menjadi perdebatan sih. Ada muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung memberikan guidance ya bahwa setelah pra-peradilan gugur ketika pokok perkara dilimpahkan atau sejak dimulai sidang pertama. Nah, kemudian juga di dalam pasal 2 ayat 5 Perma 4 2016 ya mengenai larangan upaya hukum terhadap pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini gugur jika perkara pokok sudah mulai diperiksa. Nah, begitu. Nah, ini kalau ternyata di dalam KUHP baru ini kan menyatakan berbeda. Kalau pra-peradilan sedang berjalan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dimulai. Materi yang pokok perkaranya. Nah, ini bagaimana kalau pokok perkaranya ini sudah dilimpah? Mungkin terjadi di perkara tipikor, perkara di Madiun mungkin, lokusnya. Sudah dilimpah ini di tipikor Surabaya. Pra-peradilan diajukan di PN Madiun. Bagaimana majelis di tipikor yang mungkin di PN Surabaya ini akan menangguhkan proses pemeriksaan tersebut? Gimana teknisnya? Apakah dengan penetapan keputusan atau mungkin secara administrasi itu nanti ke depannya bagaimana mendeteksi hal tersebut gitu? Iya. Memang ini sebenarnya, kalau tidak salah saya usulan kita nih masalah. Jika seandainya sudah, ini sebaliknya, seandainya pra sudah berjalan dan belum diputus, kalau penyidiknya memaksakan memasukkan pokok perkara maka pokok perkaranya itu tidak diregister lah gitu ya. Bisa aja diregister tapi belum dimulai pemeriksaannya gitu intinya. Dalam arti dengan maksud diselesaikan dulu ini masalah peranya sampai selesai seperti apa.
Tapi kalau memang terjadi seperti tadi itu, tapi saya pikir kecil kemungkinannya. Tapi namun demikian kalau seandainya terjadi, ya saya pikir ke depannya Mahkamah Agung memang mestinya itu teman-teman yang menerima pra ini juga harus berhati-hati gitu ya. Harus berhati-hati, maksudnya hakim yang menyidangkan perkara peradilan ini juga harus berhati-hati. Kalau memang perkara yang sedang berjalan, tentunya apakah ini akan dilanjutkan. Nah, ini memang perlu ada koordinasi. Bisa saja koordinasi itu diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi masing-masing dari pimpinan Satker yang bersangkutan bisa saja berkomunikasi, ya. Kalau memang terjadi ini, memang idealnya karena ini sudah berjalan, memang kalau saya melihatnya yang untuk sementara ya ditunda dulu yang anunya ini, yang Di Surabayanya. pokok perkaranya ini. Pokok perkaranya. Pokok perkara ditunda dulu gitu kan. Hanya saja sepertinya kecil kalau saya melihat kemungkinan itu terjadi gitu ya. Atau mungkin kita ke depannya mungkin untuk ini ya, bisa kita membuat sistem begitu diklik di SIPP, perkara itu sama, ternyata udah di tempat yang lain, mungkin kita ada notif bahwa ini perkara itu sedang berjalan di tempat yang lain. Nah, ini hal yang baru, ide yang bagus ya. Kalau memang memungkinkan kita, ya lebih baik. Ya. Nah, sini juga kita pernah kaitkan itu masalah notifikasi itu terkait dengan masalah penahanan kan. Waktu saya di Selatan dulu memang itu ada. Kalau waktu tinggal seminggu menjelang berakhir penahanan gitu memang sudah ada notifikasi gitu ya di masing-masing hakimnya kan gitu. Selanjutnya Yang Mulia, kalau dalam putusan pra-peradilan itu menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, terus hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut akan dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan, kan disebutkan di dalam KUHP-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan tindakan pemulihan tersebut apa aja sih? Terus sebagai tanggung jawab moral terhadap putusan yang diterbitkan, bagaimana pengadilan mengawasi proses pemulihan tersebut? Apakah ada tanggung jawab dari pengadilan ini untuk mengawasi? Oh, enggak. Tentunya kalau yang namanya mengawasi pasca putusan tetap bukan tugas pengadilan lagi. Bukan ranah pengadilan ya? Ranah pengadilan lagi gitu ya. Pemulihannya itu kan contohnya begini, orang yang tadinya masih ditahan 3 hari, mestinya dalam waktu kurang dari 3 hari sudah segera dikeluarkan. Ya, kalau dinyatakan penahanannya tidak sah gitu ya. Atau orang yang ditangkap, kalau tangkap kan 124 jam, kan geser ke penahanan. Tentunya penahanannya akan dipermasalahkan, kan yang akan dipera sah tidaknya. Kalau dinyatakan tidak sah, ya harus dikeluarkan gitu. Nah, itu penyidiknya itu diberi waktu maksimum 3 hari. Kalau lewat 3 hari ya dia bisa jadi membayar ganti rugi dan selanjutnya gitu. Bisa juga jadi objek gugatan perdata. Ini kan jelas-jelas putusan yang sudah inkrah kan alat bukti yang sempurna kan gitu. Pemulihannya ya segera dikeluarkan. Segera dikeluarkan dari upaya paksa yang tersebut ya. Baik. Kita beralih ke ganti rugi. Ganti rugi itu kan dapat diajukan terhadap seluruh alasan pra-peradilan yang diajukan. Yang tadi Yang Mulia sempat sebutkan kalau lewat 3 hari kan merugikan berarti kan. Nah, ini kan bisa aja ganti rugi ya. Kalau aturan teknis judisial bagi hakim untuk menentukan ganti rugi tersebut bagaimana ya Yang Mulia? Apakah ada? Terus selain itu apakah permohonan ganti rugi ini diajukan bersama-sama dengan permohonan pra-peradilan atau dibuat terpisah setelah pra-peradilan diputus? Oh, sebaiknya diajukan bersamaan. Bersamaan, jangan terpisah. Karena kalau terpisah lagi nanti register juga susah lagi kan gitu kan. Harus register tersendiri kalau terpisah gitu. Sebaiknya diajukan bersamaan. Kalau apa yang menjadi tolok ukurnya ya tentunya dilihat dari misalnya berkaitan dengan pemblokiran contohnya gitu ya. Salah satu upaya paksa kan blokir, bisa diblokirlah rekeningnya. Nah, ini kan memang akan mempengaruhi banyak hal terhadap pribadi atau korporasi, ya. Ini kan bisa terdakwa bisa juga korporasi yang diblokir tadi itu misalnya gitu kan. Nah, dalam hal seperti ini tentunya si korban tadi ini ya, baik pribadi ataupun korporasi ini dapat mengajukan permohonan ganti rugi. Nah, bagaimana menilainya? Nah, memang itu tidak ada tolak ukur yang jelas, sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk menilai berdasarkan tentunya apakah memang pemblokiran ini akan berpengaruh kepada usaha perusahaan, usaha daripada perorangan tadi itu, atau misalnya berkaitan
dengan seseorang ditangkap gitu atau ditahan. Dengan dia ditahan ini misalnya dia seorang profesi, seorang dokter, tadinya dia bisa, kalau dia tidak ditahan dia bisa bekerja sekian lama, dia bisa buktikan dia kalau sehari ada itu yang spesialis seharinya sekian, kan bisa dilihat bukti-bukti yang ada yang diajukan kan bisa kita nilai. Perkiraan sehari ini pendapatannya berapa gitu kan. Ya, tentunya tidak akan persis tapi ya mendekati lah. Gitu ya. Baik. Mungkin juga nanti kan saya dengar kemarin Wakil Menko menyatakan ada 2 RPP dan 1 Perpres ya. Terkait dengan itu betul ya. Memang akan ada sedang lagi dibahas saat ini. Kemarin kami juga ikut terlibat dan sekarang kita sudah kirimkan tim kita dari Mahkamah Agung terkait dengan 2 RPP, yaitu RPP pelaksanaan KUHP dan RPP restoratif justice, serta 1 Perpres terkait dengan SPPDTI. Nah, itu saat ini sedang berjalan lah itu. Nah, dan selain daripada 2 peraturan pelaksana dan 1 Perpres tadi itu, Mahkamah Agung juga diberi amanahin gitu kan, untuk menyiapkan beberapa bentuknya perma, SKKMA, SEMA, itu diserahkan kepada Mahkamah Agung bentuk produknya apa, tapi diberikan di dalam undang-undang itu bunyikan tidak lanjut daripada ini akan diatur oleh Mahkamah Agung gitu. Baik, menarik itu. Kita keep dulu Yang Mulia. Habis ini kita tanyakan mengenai perma dan yang lain sebagainya. Kita lanjut Yang Mulia. Nah, ini kan di putusan pra-peradilan yang tidak dapat dibintangkan banding itu ada mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, penyitaan benda atau barang, permohonan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Artinya secara kontrario, mengapa pra-peradilan terkait penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan penangguhan pembantaran penahanan dapat diajukan upaya hukum banding. Ini kenapa? Agak sulit juga kita melihat cara berpikir daripada pembuat undang-undang ya. Saya melihat yang 2 tadi itu seperti penanganan tanpa alasan sah, tanpa alasan, penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah gitu kan. Penangguhan pembantaran. Itu kan tidak terikat dengan waktu gitu ya, tidak waktu yang mengikat lah. Beda sama yang lainnya itu kan unsur tahanan gitu dan lain itu kan pemblokiran, itu kan efeknya kan memang resikonya itu nyata gitu ya. Tapi kalau penundaan penanganan perkara gitu itu ya karena tidak terlalu membutuhkan waktu yang harus terbatas strict sekali gitu. Jadi oleh pembuat undang-undang ya diberikan waktu, ya masih diberikan kemungkinan pengadilan tinggi untuk menilai gitu, sebagai judi fakti kan gitu. Karena yang lain itu kan ada jangka waktu ya. Ya, asal jangan diberikan kepada Mahkamah Agung aja kan gitu. Mahkamah Agung juga sudah banyak. Kalau pengadilan tinggi masih oke lah gitu. Pengadilan tinggi sebagai judi fakti masih kita juga punya hakim-hakim tinggi senior gitu ya. Jadi bisa saja teman-teman tingkat pertama dinilai salah gitu, ya, teman-teman tinggi bisa koreksi, tapi bisa jadi juga ditolak gitu kan, permohonan bandingnya kan gitu ya. Baik Yang Mulia. Hal unik dalam KUHP 2025 adalah adanya pengakuan bersalah atau plea bargaining, yaitu mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Ya. Dalam pasal 78 ayat 4 dan ayat 5, pengakuan bersalah ini diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal. Ya. Nah, pertanyaannya, ini menarik Yang Mulia. Panjang pertanyaannya, sampai 4 terbagi ini, kita 2 dulu Yang Mulia. Apakah perkara tersebut masuk dalam register PIT B atau PIT S? Yang kedua, perjanjian mengenai plea bargaining ini kan termasuk aspek keperdataan Yang Mulia, yang bersifat mengatur atau unvolent reh. Sedangkan pidana itu bersifat memaksa, duwingen reh. Nah, apakah hakim bisa mengesampingkan pengakuan bersalah terdakwa dengan alasan keadilan bagi korban dan atau masyarakat? Oke. Masalah dilanjutkan ini perkara biasa atau perkara singkat tergantung apakah kesepakatan plea bargain ini diterima atau ditolak oleh hakim. Nah, itu dulu ya. Dalam 78 ayat 9 itu dikatakan ya, jika kesepakatan pengakuan bersalah antara terdakwa dan jaksa ini dibenarkan oleh hakim tunggal yang memeriksanya itu, ya, jadi perkara masuk itu diperiksa dengan hakim tunggal. Jika hakim menilai kesepakatan antara terdakwa dengan jaksa itu sudah benar dan juga sudah ancaman juga di bawah 5 tahun,
sudah ada mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban, maka hakim menyetujui kesepakatan tersebut dan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara singkat. Ya, kita ketahui singkat itu kan memang belum diregister. Registernya itu kalau sudah ada putusan. Ya. Nah, jadi dilanjutkanlah acaranya dengan acara pemeriksaan singkat. Langsunglah dilanjutkan. Jadi tadi itu yang pemeriksaan tadi itu merupakan bagian dari persidangan acara singkat karena ini diterima. Berarti, Yang Mulia, penuntut umum ini melimpahkan perkara ini dengan permohonan ini plea bargain. Ya. Nah, sehingga ketua pengadilan tahu, oh ini berarti pakai hakim tunggal dulu. Tunggal dulu. Nah, Betul. begitu. Berarti nggak seperti perkara biasa dilimpahkan. Ya. Seperti itu ya. Nah, kan biasanya kan ada surat pengantar dari jaksa Kajari, umum ya. untuk pisahkan secara biasa atau gimana gitu kan. Tapi ini kalau terkait dengan pengakuan bersalah, maka tahapan-tahapan itu dilewati seperti itu. Nah, jadi sementara memang belum dinomorkan dulu karena kalau ini memang nanti di kesepakatan ini disetujui Oleh hakimnya ya, yang tunggal tadi ya. itu, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara singkat. Nah, tentunya hakimnya juga hakim tunggal, singkat itu. Iya. Karena kesepakatan tadi sudah disetujui, hakimnya juga hakim tunggal, tentunya tidak akan terlalu lama melakukan pemeriksaannya. Berkaitan dengan pembelaan, kalaupun pihak terdakwa ingin melakukan pembelaan, ya bisa saja didengar. Tapi tidak akan terlewat 7 hari, dapat diperpanjang 14 hari. 7 hari, perpanjang 14 hari. Tidak lewat 7 hari ya? Tidak lewat 7 hari, tapi dapat diperpanjang 14 hari. Kan itu perkara singkat kan bisa perpanjang 14 hari gitu. Iya. Nah, kalau setelah itu harus diputus. Sebenarnya udah nggak ada masalah kan tadi udah ada kesepakatan antara mereka antara terdakwa dengan penuntut umum ini kan gitu kan. Hakim barangkali ya hanya untuk melengkapi saja gitu. Nah, biasanya nih hakim ini menolak ya atau mengesampingkan, bisa menolak itu bisa kan? Oh, bisa. Nah, itu alasannya? Nah, kalau tadi misalnya putusan yang diberikan oleh disepakati tadi, wah terlalu ringan ini, nggak bisa segini. Ini kan juga kita bukan hanya memandang dari sisi terdakwa, berarti korban saja, juga harus perhatikan ya? Korban juga, masyarakat luas juga harus dilihat. Gitu. Ini terlalu ringan, nggak bisa. Gitu. Nah itu kalau hakim menolak, maka pemeriksaan itu harus secara biasa. Ya. Nah, tapi kalau pelimpahan secara biasa itu berarti itu nanti itu majelis yang memeriksa kalau biasa. Tapi kalau yang tadi itu hakim yang tadi yang menyetujui tadi itu, yang tunggal tadi itu kalau dia menyetujui, lanjutkanlah dengan acara singkat. Nah, itu. Nanti sudah putus barulah diberi nomor karena singkat kan begitu. Baik. Nah, tadi kalau ternyata hakimnya menolak, berarti ini lanjut ke pertanyaan ketiganya nih yang mulia nih. Konsekuensi yuridisnya seperti apa? Ditolak misalnya kesepakatan plea bargain-nya itu dengan mungkin alasan tadi aspek keadilan bagi korban atau apa tidak terpenuhi atau mungkin kurang atau tidak patut lah kesepakatan itu. Nah, gimana itu? Ya kalau hakim tunggal tadi menolak, ya tadi kan saya katakan tadi itu, maka perkaranya itu harus dilimpah secara biasa. Oleh penuntut umum. Karena singkatnya mungkin sumir ya. Ya. Meskipun tadi yang mulia bilang terdakwa juga boleh diberi kesempatan melakukan pembuktian karena memang dia sudah bersalah ya mungkin yang tidak terlalu ini ya. Ya namanya juga mengakui bersalah gitu kan. Saya pikir semua alat bukti sudah dikeluarkan oleh yang bersangkutan, sudah ditunjukkan sebenarnya kan gitu. Tapi pun kita tidak menutup kalau dia masih pengen minta waktu untuk melakukan penambahan alat bukti atau untuk membela diri, ya kita berikan waktu. Baik. Sepanjang waktu tadi itu tidak terlewati. Gitu. Baik. Jadi sedikit salah satu kenapa ada plea bargain tadi itu ada itu. Gimana dia? Untuk satu mempercepat proses persidangan selama ini. Karena selama ini kan persidangan kan dinilai kan lama, terus upaya hukum lagi gitu kan. Nah, justice delay, justice deny kan gitu. Nah, kalau ini kan enggak. Sudah ngaku bersalah, jadi ada sebentar diperiksa dengan hakim tunggal, bawa ke singkat juga nggak lama, 1-2 kali sidang selesai putus, tutup perkaranya kan gitu. Idenya itu sederhana ya. Sederhana, ya. Biaya ringan. Betul, cepat juga. Cepat juga. Baik, mengenai putusan kan di dalam KUHP yang baru ini berbeda dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama kan hanya mengenal 3 putusan ya. Nah, pemindanaan, bebas, lepas. Nah, sekarang di KUHP yang baru ditambah 2 tindakan, pemaafan. Pemaafan dan tindakan. Nah, dari kelima jenis putusan tersebut, nah ini bagaimana kebijakan internal Mahkamah Agung ya untuk membuat panduan bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim dan putusan tindakan tadi. Ini kaitan dengan kita masuk ke Jadi sebenarnya kewajiban Mahkamah Agung nih. Pemaafan dan tindakan ini kan ada dalam KUHP nih.
ya kan, dalam KUHP. Makanya Betul, kenapa KUHP ini mengejar pemberlakuan KUHP 2 Januari itu ya, salah satunya ini tadi itu berkaitan dengan jenis putusan tadi itu, pemaafan dan tindakan ini. Nah, Mahkamah Agung sudah diminta oleh BSDK untuk membantu berkaitan dengan bentuk-bentuk putusan pemaafan dan pemidanaan ini. Dan kita Kamar Pidana sudah membahas tentang hal-hal yang baru dalam KUHP ini. Salah satunya berkaitan dengan putusan amar, ini masalah amar ya, belum secara keseluruhan. Amar terkait dengan pemaafan dan amar terkait dengan tindakan. Itu sudah kita berikan. Sudah dibahas oleh Kamar Pidana yang terdiri dari para hakim agung Kamar Pidana, hakim ad hoc, teman-teman hakim justisial, teman-teman hakim tinggi pemilah, dan juga kita libatkan juga beberapa satker gitu kan. Nah, itu sudah kita berikan kepada BSDK. Dan itu yang sudah juga oleh BSDK, sehingga saya juga sudah disosialisasikan terkait dengan KUHP tadi itu, berkaitan dengan amar, tapi runtut sistematika putusan secara utuh itu nanti yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan bentuknya SKKMA. Berarti ini merevisi merubah SKKMA 359 tahun 2022 ya? Yang ada saat ini akan ada revisi, karena penambahan tadi bukan hanya 3 lagi jadi 5. Kemudian terkait dengan hal ini, Mahkamah Agung sudah merencanakan mungkin tanggal 16 atau 17 nanti kita akan bentuk namanya Pokja terkait KUHP dan KUHP ini. Nah, akan bentuk Pokja membahas tentunya semua permasalahan yang ada dalam KUHP dan KUHP, dan Pokja ini akan di launching kick off-nya tanggal 16 Desember ini, dan mudah-mudahan akan melibatkan juga teman-teman hakim tingkat pertama dan tingkat banding, bukan hanya teman-teman di Mahkamah Agung. Dari Pokja ini outputnya berarti nanti ada SEMA atau PERMA? Bisa bentuknya SKKMA yang dikeluarkan, yang tadi, template bisa tadi. juga bentuknya SEMA, bisa juga bentuknya PERMA. Nah, PERMA ini yang sedikit agak memakan waktu. Karena kita ketahui PERMA ini kan harus ada draft dari Pokja terlebih dahulu, diuji publik melibatkan instansi terkait, melibatkan akademi universitas, melibatkan NGO, koalisi masyarakat sipil dan lain-lainnya itu. Nah, setelah itu pun dihasilkan dari uji publik itu dibawa lagi ke Rapim. Nah, jadi agak mekanismenya itu memang itu harus ditempuh lah, tahapan-tahapan terus ditempuh. Karena PERMA ini berlaku Mengikat tidak hanya internal, ya, internal. mengikat ke eksternal juga. Eksternal juga. Baik gitu. Hal unik lainnya dalam KUHP yang baru yang mulia, yaitu pengaturan tentang perjanjian penundaan penuntutan, Deferred Prosecution Agreement, sebagai mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Ya. Dalam pasal 328 ayat 7, pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian tersebut sebelum disahkan. Nah, ini mekanisme teknis judisialnya seperti apa nih yang mulia? Ya. Nah, apakah ini sama mungkin bahasanya diregister dulu atau tidak? Terus tata caranya, prosedurnya seperti apa? Ya. Berkaitan dengan DPA ini ya, Deferred Prosecution Agreement ini, jadi penundaan penuntutan oleh penuntut umum gitu ya. Ini memang usul dari pihak Kejaksaan Agung saat itu. Kewenangan baru lah ya. Ya. Kenapa saat itu dimunculkan? Karena memang negara memang juga dalam rangka aset recovery ini memang betul-betul mengejar pemasukan untuk negara. Kan Itu rasio legisnya ya? Ya, itu rasio legisnya. Kenapa DPA ini kita setujui gitu. Karena kita beranggapan DPA ini kan waktunya lebih singkat dibandingkan dengan proses hukum yang memakan waktu yang cukup lama. Kadang-kala juga eksekusinya akan juga memakan waktu, dan juga kadangkala juga pihak kejaksaan itu mengalami kesulitan dalam eksekusi gitu, karena pihak terdakwa terpidana ini menyembunyikan gitu, aset yang ada. Tapi kalau ini sudah mereka nego gitu kan, sukarela juga ada ini ya tentunya lebih singkat, lebih cepat gitu kan, dan tepat sasaran. Tapi itu semua juga diuji oleh pengadilan. Makanya memang pengadilan ini sentral sekali. Ya, peran pengadilannya nih, Pak. Iya, peran kita ini sebagai aparatur penegak hukum ya, lembaga yang memang diberikan amanah untuk menilai semuanya itu tadi. Upaya paksa juga kita diberikan kewenangan untuk menilai gitu. Bahkan sebenarnya jujur saja dari kalangan koalisi masyarakat sipil itu bukan hanya 5 tadi, Pak tadi minta semuanya itu diuji oleh
oleh pengadilan gitu kan. Dari sisi kita sih menambah kerjaan juga sebenarnya gitu kan. Tapi ya kalau diberikan itu seperti saya katakan tadi, kalau kita diberikan kewenangan, kepercayaan kita laksanakan gitu. Tapi kita nggak minta-minta. Tapi akhirnya jadi 5. Makanya polisi administrasi sipil itu ya pencah-pencah, Pak. Kok tadi disetujui semuanya, kok sekarang jadi 5 kan gitu kan. Itu urusan mereka lah. Tapi kembali lagi pertanyaan tadi Mengenai apa divert itu, mekanismenya gimana? Jadi nanti kesepakatan antara pihak korporasi dengan kejaksaan nanti itu akan diajukan oleh kejaksaan kepada pengadilan. Jadi kejaksaan yang mengajukan, Pak. Kejaksaan yang mengajukan ke pengadilan untuk minta persetujuan. Nah, apakah ini perlu penomoran tersendiri? Iya, saya pikir kan seperti saya katakan di awal, semua perkara yang diperiksa di pengadilan itu ya tidak mungkin liar gitu ya, nggak mungkin ada registernya ya, nggak mungkin gelap gitu, pasti ada registernya. Nah, registernya seperti apa nanti itu kan teknis, mungkin nanti Pak Panitral nanti yang tugasnya nanti ini apa yang pas seperti apa gitu. Contohnya kayak kita sekarang ini perkara lingkungan kan ada kode LH gitu kan. Jadi tentunya nanti mahkamah akan mengeluarkan petunjuk teknis tentang hal seperti itu. Nah, jadi kemudian juga terkait dengan seperti apa tindak lanjutnya, pembahasannya, apa kriteria-kriterianya, saya pikir Mahkamah Agung akan memberikan petunjuk tentang itu. Gitu ya. Tapi yang pasti memang DPA ini perlu betul-betul hati-hati dinilai oleh pengadilan. Karena banyak pihak mengkhawatirkan lah, saya quote and quote ini ya, tanda kutip ya. Memang banyak saya menangkap terutama dari koalisi masyarakat sipil mengkhawatirkan ada penyalahgunaan kewenangan di situ gitu ya, di DPA ini kan lembaga baru ini gitu ya. Jadi maksudnya bisa terjadi tawar-menawar dagang dan lain-lainnya kan gitu. Iya. Tawar-menawarnya bukan dalam arti positif seperti yang pelimpirin itu kan gitu ya. Makanya diberi kewenangan kepada kita pengadilan, diberi kewenangan untuk menilai. Kalau kita pengadilan bilang ini nggak sah ini, itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi tetap harus lanjut berarti. Harus lanjut. Hal baru lainnya nih mengenai pengaturan mengenai keadilan restoratif. Nah, yang beberapa saat sebelumnya sebelum KUHP baru ini kan sebenarnya kan restoratif justice sudah menjadi tren. Satu hal yang baru dan merebak di mana-mana di setiap instansi penegak hukum. Tapi tetap Mahkamah Agung lebih awal itu. Betul. Badilum kan Mahkamah Agung. Catat. Itu lebih awal. Untuk restoratif justice kita menjadi pionir sebelum diikuti oleh pihak APH yang lain. Baik ya. Nah, ini sebelum KUHP yang baru ini, sebelum KUHP juga kan, ini masing-masing lembaga penegak hukum ini kan berbeda-beda. Ada kita mengeluarkan Perma 1/2024. Terus ada Perjad, ada Perkap, Lapori. Nah, dengan keluarnya KUHP yang baru ini, bagaimana seharusnya sepatutnya ya sikap masing-masing lembaga penegak hukum ini terhadap keadilan restoratif ini? Ya, yang pertama sekali persyaratannya dulu. Nah, ini juga persyaratannya juga cukup ketat juga. Kapan perkara itu bisa RJ, gitu kan? Nah, itu juga ada persyaratannya. Salah satu persyaratan itu adalah di bawah 5 tahun juga ancamannya. Tadinya kan sempat ada usul 7 tahun, awalnya 7 tahun. 7 tahun. Tapi kita sampaikan kita punya perma di bawah 5 tahun. Akhirnya itu yang dipedomani. Dan jujur saja Kementerian Hukum juga menegaskan bahwa terkait dengan RJ yang ada di KUHP sekarang ini, itu dominan Perma 1/2024 yang dikutip. Gitu. Oh gitu, jadi Perma kita diadopsi oleh Jadi itu disampaikan oleh Pak Wamen terkait dengan RJ. Jadi mereka lebih banyak mempedomani yang ada di Perma 1/2024. Ya, kemudian itu kan setelah pihak-pihak itu contoh di penyidikan, setelah pihak penyidik melakukan adanya RJ dengan antara terdakwa dengan korban. Nah, ini yang sekarang lagi dibahas juga tadi RPP-nya itu ya, siapa mediatornya, ini sampai sejauh itulah berapa lama tengah waktu diberikan, itu sekarang lagi digodok semuanya itu, dan mungkin udah hampir final, termasuk saat ini juga masih membahas itu. Zoom salah satu teman-teman kita, asisten kita di sini kita libatkan.
Nah, itu jika nanti itu sudah dimunculkan kesepakatan di tahap penyidikan, itu harus dilaporkan kepada pengadilan dan pengadilan mengeluarkan penetapan. Ya. Ketua pengadilan lah. Ketua pengadilan. Bahasanya memang ketua pengadilan. Nah, kadang-kadang orang bilang, apakah kalau ketua pengadilan ini wakil nggak boleh? Ya kalau ketua yang berhalangan ya wakil gitu kan Pak. Jadi jangan terlalu strict juga. Ya memang nggak mungkin di sana disebutkan ketua, sebenarnya wakil gitu kan. Berarti ketua pengadilan, tapi tetap berlaku seperti biasa. Bisa aja kalau ketuanya berhalangan, wakil gitu ya. Nah, begitu juga di tahap penuntutan. Ya, di tahap penuntutan juga seandainya ada kesepakatan di situ, ya, ada RJ di sana, terjadi RJ di tahap penuntutan, itu juga harus minta penetapan dari pengadilan gitu. Jadi beda dulu kan, kalau dulu kan selesai di penyidik, di kepolisian ya udah close, tutup perkara, tutup. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gitu. Kalau ini sih semua perkara tetap harus termonitor oleh pengadilan. Jadi kejaksaan begitu, di kejaksaan begitu juga di bedanya. Kalau di pengadilan tentunya tertuang dalam bentuk putusan, bukan penetapan lagi, tapi satu kesatuan dengan putusan. Jadi kalau di pengadilan kan karena di dalam persidangan, karena di persidangan diungkapkan di dalam putusan. Itu yang beda. Bukan berhenti begitu aja dengan penetapan. Iya, ya, berbeda dengan. Nah, itu bedanya. Baik. Nah, kemudian pertanyaan kuncinya tadi itu yang mungkin belum tersampaikan oleh Yang Mulia adalah, nah, bagaimana dengan perjanjian perkap dengan Perma 1 2024 itu yang kalau dengan keluarnya nanti RPP itu jadi PP, nah, gimana tuh? Jadi bahasanya itu kan semua produk-produk terkait dengan RJ di luar KUHP itu nggak berlaku. Nggak berlaku gitu kan. Mereka juga tidak bilang Perma 1 2024 yang berlaku, tidak gitu kan. Tapi coba diperhatikan aja yang nanti yang ada di saat ini yang ada di KUHP, nanti juga di peraturan pelaksanaannya itu mereka akan pedomani Perma 1 2024 gitu. Okay. Jadi bukan dibunyikan tapi sekarang ini memang dikatakan dengan adanya satu kesatuan tentang RJ ini yang diatur di KUHP dan akan ada RPP-nya, maka yang masing-masing ada di penegak hukum itu dinyatakan tidak berlaku. Gitu aja. Yang jelas intinya berarti kita pedomannya nanti pada KUHP dan RPP. petunjuk teknisnya. Peraturan pelaksananya. Bagaimana mekanisme penjatuhan dan pengawasan atas putusan non penjara, misalnya pidana kerja sosial, pengawasan kan ada di KUHP baru itu kan 2023 itu kan ada pidana kerja sosial, pengawasan. Nah ini kalau menurut KUHP baru ini pengawasannya bagaimana itu? Itu sebenarnya ranahnya tetap eksekutor pelaksanaan putusan pengadilan adalah eksekutor pelaksanaan putusan hakim adalah jaksa. Jadi bagaimana pengawasannya itu kita serahkan kepada mereka aja. Ya. Kita memutus saja. Kalau kaitannya dengan izin yang mulia, wasmat yang ada di kita itu gimana itu nanti? Nanti kan yang wasmat kan masuk wilayah itu juga. Nah, gitu, masuk wilayah itu juga. Kalau hakim wasmat masuk. Ya, hakim wasmat. Ada tambahan pekerjaan berarti ya? Ya, bisa ya. Jadi selain dia mengamati mereka-mereka yang ada di dalam lembaga gitu ya, lembaga masyarakatan, juga mereka-mereka yang kerja sosial diberikan kerja sosial dan lain-lain tadi itu. Ini di dalam KUHP baru ini kan ada penambahan alat bukti ya. Berbeda dengan yang ada di KUHP yang lama ya kan. Yang paling menarik adalah pengamatan hakim. Terus yang ini dulunya barang bukti bukan alat bukti kan, sekarang menjadi alat bukti. Nah ini gimana KUHP baru mencegah penyalahgunaan wewenang aparat melalui penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal ya. Gimana hakim cara mengautentifikasi suatu barang bukti gitu loh. Nah ini barang bukti diambil di situ. Nah terus apakah ini legal atau tidak itu? Kan ada Pak, semua pengambilan barang bukti kan harus ada berita acaranya. Ya kan itu, jangan barang bukti ini nggak ada berita acara atau dijadikan barang bukti ya nggak bisa juga. Jadi misalnya dia mau narik hasil apa gitu dari barang bukti apa gitu, misalnya dari barang bukti bersumber dari dia bilang dari laptop merek ini apanya sekian, kan ada apa istilahnya tuh, ada RAM-nya, ada apanya gitu kan, ada di spesifikasinya lah gitu misalnya di laptop itu. Nah data yang diambil itu harus disebutkan apa-apa aja gitu dan kapan diambilnya gitu. Nah itu semua dibuat berita acaranya.
Nah, itulah yang bisa menjadikan alat bukti di persidangan. Gitu. Nah, seperti penanganan ini ya, bukti elektronik itu Ya, kan. seperti bukti elektronik itu. Tidak dengan ujuk-ujuk gitu, nggak. Sama kayak perkara lingkungan hidup gitu. Jadi untuk mengambil Scientific evidence. dari scientific evidence menjadi legal evidence itu kan ada prosesnya. Nah, ya. Berarti mungkin itu hampir sama dengan nanti. Bersama seperti itu. Baik, baik. Mengenai hukum acara ini KUHP ini kan umum nih kan. Nah, bagi pengadilan khusus ini seperti tipikor dengan adanya KUHP baru bagaimana ini? Terus terhadap barang bukti yang dalam perkara tipikor yang sudah BHT, ada nggak kewenangan hakim untuk mengawasi juga itu kayak gitu? Seperti itu yang mulia. Enggak, kalau terkait dengan sekali lagi terhadap pelaksanaan putusan ya, kalau untuk mengawasi tentunya kan pelaksanaan putusan Eksekutor tetap ya, eksekutor Pak. kewenangan jaksa. Nggak usah nambah-nambah Tapi kan repot-repot, memang jadi spesiesnya begini, dengan berlakunya KUHP ini tentunya berlaku KUHP, tapi ada hal-hal tertentu yang masih berlaku hukum acara undang-undang sektoral. Contohnya apa? Contohnya misalnya penahanan gitu kan. Yeah. Nah, diatur ini penahanan penyidik boleh melakukan penangkapan, misalnya kalau perkara biasa kan 1x24 jam. Tapi kan di perkara narkotika, di perkara tipikor itu kan berbeda. Ya, nah, itu berlaku lex spesialis gitu. Masih berlaku lex spesialis. Baik kalau begitu. Baik, yang mulia, karena waktulah juga yang membatasi kita. Ya. Moga-moga nanti bisa ada lagi sesi-sesi berikutnya, diperisai lagi sebenarnya juga kan masih ada. Ya. Kalau di KUHP baru bisa ada 3 sesi, mungkin di KUHP baru juga ada 3 sesi. Kita kan juga kemarin kan masih 9 topik kalau tidak salah. Betul, kan? 9 topik masih ya. banyak upaya hukum belum masuk. Betul, gitu kan. upaya hukum belum. Masih banyak hal-hal yang belum ada 369 pasal KUHP ini. Ya mudah-mudahan usaha kita ini juga nanti bisa menjadikan sedikit pencerahan dan pedoman bagi kawan-kawan kita di Satker yang nanti mau nggak mau, suka tidak suka, harus tahun depan, bulan depan, tanggal 2 kita harus menjalankan KUHP ini. Baik. Ya. Closing statement dari Yang Mulia sebelum kita tutup. Saya berharap tentunya teman-teman terus mempelajari, mendalami KUHP ini ya, sama seperti KUHP tentunya juga jangan sebatas hanya batang tubuh, tapi juga dilihat kalau ada penjelasannya ada. Nah, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini akan ada anotasi-anotasi terkait dengan batang-batang tubuh ini, pasal-pasal ini, sehingga bisa membuat jelas hal-hal yang belum atau samar-samar. Selain bahwa akan ada tadi 2 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan KUHP, terkait dengan restoratif justice, dan terkait dengan SPPTTI. Nah, ini semua mudah-mudahan akan menambah, memperjelas ya. Kemudian juga Mahkamah Agung dalam waktu singkat juga akan mengeluarkan petunjuk terkait dengan KUHP dan KUHP ini. Namun demikian tentunya tidak cukup dengan sarana-sarana formil saja. Rekan-rekan hakim juga tentunya harus secara pribadi ingin tahu, ingin belajar, terus ingin mendalami, sehingga nanti tidak kalah dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Karena di KUHP ini hak-hak advokat itu betul-betul ditegakkan, Pak. Tadi saya katakan di awal, karena KUHP yang lama itu dinilai, KUHP 81 itu dinilai selama ini aparatur penegak hukum kewenangannya di atas masyarakat. Nah, untuk ngimbangi ini, pembuat undang-undang sekarang ini dibuatlah itu. Hak advokat itu dinaikkan gitu, Pak. Jadi perkara ini mulai dari tahap penyidikan, advokat itu sudah berwenang mendampingi, bukan hanya terdakwa, saksi pun berwenang didampingi. Kemudian juga nanti ditahapkan ada CCTV, Pak. Setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV-nya. Jadi banyak hal yang lebih baik lah dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar, mendalami bukan hanya KUHP tapi juga KUHP ya. Tapi terutama tentunya karena KUHP ini sudah ada sosialisasi berkali-kali, KUHP ini yang barangkali yang perlu karena waktunya sudah mepet sekali, tinggal 1 bulan. Ya. Betul. Demikian, terima kasih ini kepada podcast Badilung. Sama-sama Yang Mulia. Izin Yang Mulia sebelum kami tutup, saya akan membacakan pantun. Oh, silakan. Baik, Sobat Padium. Pecel Madiun tersaji hangat menggugah rasa. Suara kereta berdenting di jalur utara. Pembaruan KUHP adalah komitmen memperbaiki wajah hukum kita agar keadilan prosedural tetap terjaga. Mantap.